Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel YouTube kami, Ara Alesa. Kali ini kita masih akan membahas mengenai latihan soal CPNS maupun P3K untuk formasi pengelola layanan operasional dengan materi kompetensi teknis atau SKB bagian yang pertama. Langsung saja untuk soal yang pertama. Seorang pengelola layanan operasional sedang merancang arsitektur sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Komponen manakah yang paling penting untuk memastikan integritas dan konsistensi data dalam sistem tersebut? A. User Interface atau UI. B. Application Programming Interface atau API. C. Database Management System atau DBMS. D. Network Infrastructure. E. Security Protocol. Jawaban yang tepat adalah C. Database Management System atau DBMS adalah komponen yang paling penting untuk memastikan integritas dan konsistensi data dalam sistem informasi manajemen yang terintegrasi. DBMS bertanggung jawab untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara efisien, serta menjaga konsistensi data melalui fitur-fitur seperti Transaction Management, Concurrency Control, dan data validasi. Meskipun komponen lain juga penting, DBMS adalah inti dari pengelolaan data yang menjadi dasar bagi sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Berikutnya soal nomor 2. Pengelola layanan operasional di sebuah instansi pemerintah menghadapi masalah di mana sistem informasi manajemen yang ada tidak dapat mengintegrasikan data dari berbagai departemen dengan efektif. Pendekatan apa yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini? A. Membangun sistem baru dari awal untuk menggantikan semua sistem yang ada. B. Mengimplementasikan Enterprise Service Bus atau ESB untuk integrasi data. C. Menerapkan data warehouse untuk mengumpulkan semua data secara terpusat. D. Menggunakan API Gateway untuk menghubungkan sistem-sistem yang berbeda. E. Memigrasikan semua data ke cloud store tunggal. Jawaban yang tepat adalah B. Implementasi Enterprise Service Bus atau ESB adalah pendekatan yang paling tepat untuk mengatasi masalah integrasi data dari berbagai departemen. ESB menyediakan lapisan middleware yang memungkinkan berbagai sistem dan aplikasi untuk berkomunikasi dan bertukar data secara efektif tanpa perlu melakukan perubahan besar pada sistem yang sudah ada. ESB dapat mentransformasikan format data, mengelola routing pesan, dan menyediakan orkestrasi layanan yang sangat penting untuk integrasi sistem yang kompleks di lingkungan pemerintahan. Berikutnya soal nomor 3. Dalam konteks pengoperasian sistem informasi manajemen, apa yang dimaksud dengan change management? A. Proses mengubah struktur organisasi. B. Metode untuk mengganti hardware yang usang. C. Prosedur untuk memperbarui software secara berkala. D. Pendekatan sistematis untuk mengelola perubahan dalam sistem dan proses. E. Teknik untuk mengubah data dalam database. Jawaban yang tepat adalah D. Change management dalam konteks pengoperasian sistem informasi manajemen merujuk pada pendekatan sistematis untuk mengelola perubahan dalam sistem dan proses. Ini melibatkan perencanaan, implementasi, dan pemantauan perubahan pada sistem. Baik itu perubahan teknologi, proses atau kebijakan, tujuannya adalah untuk meminimalkan gangguan operasional, memastikan keberhasilan implementasi perubahan, dan mengelola risiko yang terkait dengan perubahan tersebut. Selanjutnya soal nomor 4. Pengelola layanan operasional sedang melakukan pemeliharaan rutin pada sistem informasi manajemen.
Dalam proses ini, ia menemukan bahwa beberapa tabel dalam database memiliki indeks yang tidak efisien. Apa dampak potensial dari masalah ini terhadap kinerja sistem? A. Meningkatkan kecepatan query secara signifikan. B. Memperlambat proses backup dan restore database. C. Mempercepat proses normalisasi data. D. Menurunkan kecepatan query dan memori yang berlebihan. E. Meningkatkan keamanan data dalam database. Jawaban yang tepat adalah D. Indeks yang tidak efisien dalam tabel database dapat menurunkan kecepatan query dan menyebabkan penggunaan memori yang berlebihan. Indeks yang dirancang dengan buruk atau tidak diperlukan dapat memperlambat operasi insert, update, dan delete, serta memakan ruang penyimpanan yang tidak perlu. Ini dapat mengakibatkan penurunan kinerja sistem secara keseluruhan, terutama saat menangani volume data yang besar atau query yang kompleks. Optimalisasi indeks adalah bagian penting dari pemeliharaan database untuk memastikan kinerja sistem yang optimal. Berikutnya soal nomor 6. Seorang pengelola layanan operasional sedang mengimplementasikan sistem pengamanan data untuk sistem informasi manajemen. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan praktik terbaik dalam pengamanan data? A. Menggunakan enkripsi end-to-end untuk data sensitif. B. Menerapkan multifaktor authentication untuk akses sistem. C. Menyimpan password dalam bentuk plain text untuk kemudahan akses. D. Melakukan pembaruan keamanan secara rutin. E. Menerapkan prinsip least privilege dalam pemberian akses. Jawaban yang tepat adalah C. Menyimpan password dalam bentuk plain text adalah praktek yang sangat tidak aman dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keamanan data. Password harus selalu disimpan dalam bentuk transkripsi atau lebih baik lagi, dihash dengan shard untuk melindungi dari serangan brute force dan rainbow table. Praktek terbaik dalam pengamanan data meliputi enkripsi data sensitif, penggunaan multifaktor authentication, pembaruan keamanan rutin, dan penerapan prinsip least privilege. Pengelola layanan operasional harus memastikan bahwa semua aspek keamanan data diterapkan dengan benar untuk melindungi integritas dan kerahasiaan informasi dalam sistem. Selanjutnya soal nomor 7. Dalam upaya mengintegrasikan data dari berbagai sumber, pengelola layanan operasional menghadapi masalah dengan format data yang berbeda-beda. Pendekatan apa yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini? A. Memaksa semua departemen untuk menggunakan format data yang sama. B. Membuat sistem terpisah untuk setiap format data. C. Menggunakan ETL tools untuk standarisasi data. D. Mengabaikan data yang tidak sesuai format. E. Menyimpan semua data dalam format teks biasa. Jawaban yang tepat adalah C. Penggunaan ETL, Extract, Transform, Load, Tools adalah pendekatan yang paling efektif untuk mengatasi masalah perbedaan format data dari berbagai sumber. ETL Tools memungkinkan pengelola layanan operasional untuk 1. Mengekstrak data dari berbagai sumber dengan format yang berbeda. 2. Mentransformasikan data tersebut ke dalam format yang standar dan konsisten. 3. Memuat data yang telah distandarisasi ke dalam sistem tujuan seperti data warehouse dan sistem informasi manajemen. Pendekatan ini memungkinkan integrasi data yang efisien tanpa perlu mengubah sistem sumber atau memaksa departemen lain untuk mengubah format data mereka. Ini juga memastikan konsistensi dan kualitas data dalam sistem terintegrasi. Selanjutnya soal nomor 8. Pengelola layanan operasional diminta untuk memanfaatkan analisis data guna meningkatkan kualitas layanan. Teknik analisis data mana yang paling tepat untuk mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data transaksi layanan? A. Regresi linier. B. Analisis deskriptif. C. Data mining dengan clustering. D. A per B testing. E. Time series analysis. Jawaban yang tepat adalah C.
Data mining dengan teknik clustering adalah pendekatan yang paling tepat untuk mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data transaksi layanan. Clustering memungkinkan pengelola layanan operasional untuk 1. Mengelompokkan data transaksi ke dalam klaster berdasarkan kesamaan karakteristik. 2. Menemukan pola dan tren yang mungkin tidak terlihat dengan analisis manual atau metode statistik sederhana. 3. Mengidentifikasi segmen pengguna layanan dengan kebutuhan atau perilaku serupa. 4. Menemukan anomali atau outlier yang mungkin menunjukkan area yang memerlukan perhatian khusus. Dengan memahami pola-pola ini, pengelola layanan operasional dapat membuat keputusan berbasis data untuk meningkatkan kualitas layanan, seperti menyesuaikan alokasi sumber daya, mempersonalisasi layanan, atau mengidentifikasi area untuk perbaikan proses. Selanjutnya soal nomor 9. Dalam konteks arsitektur sistem informasi manajemen, apa yang dimaksud dengan middleware? A. Software yang menghubungkan komponen hardware dan sistem. B. Layer software yang memfasilitasi komunikasi antara aplikasi yang berbeda. C. Interface pengguna yang memungkinkan interaksi dengan sistem. D. Protokol jaringan yang mengatur transfer data antar server. E. Sistem operasi yang mengelola sumber daya hardware. Jawaban yang tepat adalah B. Middleware dalam konteks arsitektur sistem informasi manajemen adalah layer software yang memfasilitasi komunikasi antara aplikasi yang berbeda. Fungsi utama middleware meliputi 1. Menjembatani perbedaan antara aplikasi platform atau protokol yang berbeda. 2. Menyediakan layanan umum seperti manajemen koneksi, routing sistem, dan transformasi data. 3. Memungkinkan integrasi aplikasi yang lebih mudah dalam lingkungan yang heterogen. 4. Meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas sistem dengan memisahkan logika bisnis dari infrastruktur komunikasi. Pemahaman tentang middleware sangat penting bagi pengelola layanan operasional karena memungkinkan integrasi yang efisien antara berbagai komponen sistem informasi manajemen, terutama dalam lingkungan yang kompleks dengan beragam aplikasi dan platform. Berikutnya soal nomor 10. Pengelola layanan operasional sedang mempertimbangkan implementasi data lake untuk mendukung analisis data yang lebih komprehensif. Apa keuntungan utama dari penggunaan data lake dibandingkan dengan data warehouse tradisional? A. Data lake menyimpan data dalam format terstruktur yang lebih efisien. B. Data lake hanya menyimpan data yang telah diproses dan siap untuk analisis. C. Data lake memungkinkan penyimpanan data dalam format aslinya, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. D. Data lake memiliki skema yang kaku memastikan konsistensi data. E. Data lake hanya cocok untuk data volume kecil dan menengah. Jawaban yang tepat adalah C. Keuntungan utama dari penggunaan data lake dibandingkan dengan data warehouse tradisional adalah kemampuannya untuk menyimpan data dalam format aslinya, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Ini memberikan beberapa keuntungan signifikan, yaitu 1. Fleksibilitas, yaitu data lake dapat menampung berbagai jenis data tanpa perlu mendefinisikan skema terlebih dahulu. 2. Skalabilitas, dapat menyimpan data dalam jumlah besar dengan biaya yang relatif lebih rendah. 3. Analisis yang lebih komprehensif, yaitu memungkinkan analisis pada data mentah yang dapat mengungkapkan wawasan yang mungkin hilang dalam proses ETL tradisional. 4. Dukungan untuk berbagai use case dari analytic batch tradisional hingga machine learning dan analisis real time. Bagi pengelola layanan operasional, pemahaman tentang data lake penting untuk mengelola dan memanfaatkan big data secara efektif dalam meningkatkan kualitas layanan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya soal nomor 11. Dalam pengoperasian sistem informasi manajemen, pengelola layanan operasional sering menghadapi masalah kinerja sistem yang menurun seiring bertambahnya volume data.
Teknik apa yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini tanpa melakukan upgrade hardware yang signifikan? A. Menghapus data lama secara berkala. B. Membatasi jumlah pengguna yang dapat mengakses sistem. C. Implementasi caching dan indexing yang optimal. D. Mematikan fitur-fitur yang jarang digunakan. E. Mengurangi frekuensi backup data. Jawaban yang tepat adalah C. Implementasi caching dan indexing yang optimal adalah teknik yang paling efektif untuk mengatasi masalah kinerja sistem tanpa melakukan upgrade hardware yang signifikan. Alasannya, 1. Caching menyimpan data yang sering diakses di memori, mengurangi waktu yang akses dan beban database. 2. Indexing, yaitu mempercepat pencarian dan pengambilan data dengan membuat struktur data tambahan. 3. Optimasi query. Indexing yang tepat dapat sangat meningkatkan kinerja query. D. Skalabilitas. Teknik ini dapat meningkatkan kinerja tanpa perlu menambah hardware secara signifikan. 5. Efisiensi biaya, yaitu lebih murah dibandingkan upgrade hardware dan dapat memberikan peningkatan kinerja yang substansial. Pengelola layanan operasional perlu memahami dan menerapkan teknik ini untuk memastikan sistem tetap responsif dan efisien seiring pertumbuhan data. Berikutnya soal nomor 12. Seorang pengelola layanan operasional sedang merancang strategi pemeliharaan database untuk sistem informasi manajemen. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan praktek terbaik dalam pemeliharaan database? A. Melakukan backup secara teratur. B. Mengoptimalkan query dan indeks. C. Menjalankan vakum dan re-index pada database. D. Mematikan constraint integrity untuk meningkatkan kinerja. E. Memantau dan menganalisis log kinerja database. Jawaban yang tepat adalah D. Mematikan constraint integrity untuk meningkatkan kinerja bukanlah merupakan praktek terbaik dalam pemeliharaan database. Justru ini dapat membahayakan integritas dan konsistensi data. Praktek terbaik dalam pemeliharaan database meliputi 1. Backup teratur, yaitu melindungi data dari kehilangan dan memungkinkan pemulihan. 2. Optimasi query dan indeks, meningkatkan kinerja tanpa mengorbankan integritas data. 3. Vakum dan reindex, yaitu membersihkan ruang yang tidak terpakai dan mempertahankan efisiensi indeks. 4. Pemantauan log, yaitu membantu mengidentifikasi masalah kinerja dan keamanan. 5. Menjaga constraint integrity, penting untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data. Pengelola layanan operasional harus memahami bahwa integritas data adalah prioritas utama dan peningkatan kinerja harus dicapai tanpa mengorbankan keamanan atau konsistensi data. Berikutnya soal nomor 13. Dalam mengelola sistem informasi manajemen yang terintegrasi, pengelola layanan operasional harus memahami konsep data governance. Apa yang dimaksud dengan data governance? A. Proses enskripsi data untuk keamanan. B. Metode untuk memindahkan data antar sistem. C. Kerangka kerja untuk mengelola ketersediaan, kegunaan, integritas, dan keamanan data. D. Teknik untuk mempercepat akses data. E. Prosedur untuk menghapus data yang sudah tidak diperlukan. Jawaban yang tepat adalah C. Data governance adalah kerangka kerja untuk mengelola ketersediaan, kegunaan, integritas, dan keamanan data dalam suatu organisasi. Ini mencakup 1. Kebijakan dan standar pengelolaan data. 2. Proses dan prosedur untuk memastikan kualitas data. 3. Penentuan peran dan tanggung jawab terkait pengelolaan data. 4. Manajemen metadata dan katalog data. 5. Kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri terkait data. Bagi pengelola layanan operasional, pemahaman dan implementasi data governance yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa data organisasi dikelola sebagai aset strategis, mendukung pengambilan keputusan yang akurat, dan meminimalkan risiko terkait pengelolaan data. Berikutnya soal nomor 14.
Pengelola layanan operasional sedang mengimplementasikan sistem bisnis intelligence untuk mendukung pengambilan keputusan. Apa komponen kunci dari arsitektur BI yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dan mempersiapkannya untuk analisis? A. Data Mart, B. OLAP Cube, C. Data Warehouse, D. Dashboard, E. ETL Process. Jawaban yang tepat adalah E. ETL Proses adalah komponen kunci dalam arsitektur bisnis intelligence yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dan mempersiapkannya untuk analisis. Proses ETL melibatkan satu ekstrak, yaitu mengambil data dari berbagai sumber, yaitu database operasional, file, dan sistem eksternal, dan lain-lain. 2. Transform, yaitu membersihkan, memformat, dan mengubah data sesuai dengan kebutuhan analisis. 3. Load, memasukkan data yang telah diproses ke dalam data warehouse atau data mart. Pengelola layanan operasional perlu memahami pentingnya proses ETL karena menjamin kualitas dan konsistensi data untuk analisis, mengintegrasikan data dari berbagai sumber ke dalam format yang seragam, memungkinkan historisasi data untuk analisis tren, mendukung transformasi kompleks yang diperlukan untuk analisis bisnis. Berikutnya soal nomor 15. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan, pengelola layanan operasional ingin memanfaatkan machine learning untuk prediksi kebutuhan layanan. Jenis algoritma machine learning apa yang paling tepat untuk memprediksi volume layanan di masa depan berdasarkan data historis? A. Clustering, B. Classification, C. Time series forecasting, D. Association rules, E. Dimensionality reduction. Jawaban yang tepat adalah C. Time series forecasting adalah jenis algoritma machine learning yang paling tepat untuk memprediksi volume layanan di masa depan berdasarkan data historis. Alasannya, 1. Menganalisis pola temporal, yaitu dapat menangkap tren, musiman, dan siklus dalam data layanan. 2. Memperhitungkan urutan waktu, yaitu mempertimbangkan urutan dan jarak waktu antar data poin. D. Prediksi ke depan, yaitu dirancang khusus untuk memproyeksikan nilai di masa depan. 4. Menangani data sekuensial, yaitu cocok untuk data layanan yang biasanya bersifat berurutan. 5. Adaptif, dapat menyesuaikan dengan perubahan pola seiring waktu. Pengelola layanan operasional dapat menggunakan hasil prediksi ini untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya, merencanakan kapasitas layanan, mengantisipasi peningkatan atau penurunan permintaan layanan, meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Demikianlah soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya, serta sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.